Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Mudah-mudahan kita terus berharap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meminta semua pertolongannya agar kita terus berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak tergelincir di dalam kehidupan dunia ini, terjebak di dalam rayuan setan yang akan menyebabkan kerugian kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di subuh hari ini kita akan sama-sama menggali, memahami, bahkan menghadiri langsung bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya nanti dipotret ketika beliau hadir di bulan Ramadan. Dan penjelasan-penjelasan ini salah satunya terdapat di dalam sebuah buku yang berjudul Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 24 jamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang salah satunya buku ini disusun oleh seorang penulis dari Saudi Arabia, seorang pengajar juga di salah satu universitas di Saudi Arabia yang bernama Abdul Wahab bin Nasir At-Turairi. Dalam mukadimah buku yang disusun oleh beliau mengatakan fi hadhihi sirah al-yaumiyah, di dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam keseharian beliau, natarahhalu ma'asa'ati yaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan diajak rihlah, kita akan diajak berjalan-jalan saati, dalam waktu-waktu yang dijalani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam 24 jamnya. Bahkan seolah-olah kita langsung hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena begitu detailnya, begitu rincinya hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana Nabi bisa memakmurkan usianya di 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, tidak ada panduan terbaik selain panduan yang dihadirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menegaskan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Anda mengikuti aku untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan membalas cinta kalian, bahkan lebih cinta dari apa yang kalian persembahkan. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan ditambah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali
beliau mengungkapkan bahwa mengikuti, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kanat syartun liqabulil amal, merupakan salah satu syarat diterimanya sebuah amalan, wasabilun lidukhulil jannah, dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sampai Anda mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tapi tidak mencontoh, menduplikasi, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan seperti peribahasa Arab. Ada yang mengatakan kalimat kullun yadda'i waslan bilaila. Semua orang mengaku punya hubungan istimewa dengan Laila, seorang perempuan yang banyak digandrungi oleh banyak lelaki. Semua mengaku saya punya hubungan istimewa dengan Laila. Wa Laila la tuqiru lahum bidzaka. Padahal Laila sendiri menolak semua pengakuan mereka. Jadi bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata Allah tidak cinta kepada kita. Salah satunya karena kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, di dalam kitab ini juga dijelaskan bahwa bukan hanya dalam urusan ibadah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam semua aspek kehidupannya, Nabi adalah sosok yang pantas, layak untuk diikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada panduan yang paling baik, panduan paling hebat. Makanya seseorang yang mengabaikan apa yang dihadirkan oleh Rasulullah, meskipun itu sifatnya sunnah, maka dia akan mendapatkan kerugian. Karena sering muncul di antara kita alasan, argumen untuk tidak melakukan yang sifatnya sunnah karena ada kaidah bahwa sunnah itu ketika dilakukan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak apa-apa. Betul kaidahnya seperti itu. Tapi kalau Anda meninggalkan sunnah dengan alasan seperti itu, lama-lama sunnah akan menjadi mati. Yang hidup adalah bid'ah. Makanya saya tidak pernah menuduh orang bid'ah. Hidupkan saja sunnah, maka bid'ah akan dengan sendirinya mati dengan perlahan. Jangan sampai kita menginginkan padi yang bagus, tapi tidak kita pelihara dengan baik, yang ujung-ujungnya rumput yang bermunculan. Pelihara padi dengan baik, maka rumput pun akan hilang dengan sendirinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di akhir mukadimahnya Abdul Wahhab bin Nasir At-Turairi mengatakan, hadza yaumun, inilah 24 jamnya an-nabi, seorang nabi, ar-rasul, seorang rasul, al-insan, seorang manusia biasa, al-ab, seorang bapak, az-zawj, seorang suami, as-sadiq, seorang sahabat, hadzal yaum an-nabawi. Inilah 24 jamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kitab ini di awal-awal dibuka dengan kalimat Anwarul Fajri, fajar yang bercahaya. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa
Fajar memang bercahaya, tapi cahayanya bukan hanya menyinari dunia, tapi sampai melangit ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah fajarnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam artian di waktu fajar Nabi ternyata banyak menghadirkan cahaya-cahaya kebaikan, bukannya memadamkan cahaya, tapi cahaya itu dipancarkan sampai menyinari langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan itu sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya di Ramadan. Di hari-hari biasa beliau menjadikan fajar bercahaya. Karena kadangkala kita sering melihat, bahkan menjadi mayoritas, waktu fajar itu kadangkala menjadi waktu yang paling sepi orang beraktivitas ibadah. Padahal Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, al ibadatu fil harji kahijrati ilayya. Ibadah di waktu orang lain sedang merasa malas, orang lain tidak melakukan ibadah tersebut, dan Anda hadir melaksanakan ibadah itu, maka pahalanya kahijrati ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Di waktu malam kan, kenapa ada ungkapan bahwa sholat terbaik, sholat sunat terbaik ba'dal faridah, setelah sholat wajib, itu adalah qiyamul lail, sholat malam. Kenapa? Karena fasallu bilaili wan nasu niyam. Anda sholat di waktu malam sedangkan orang sedang merasa nyaman dengan tidurnya. Orang sedang hangat-hangat dengan selimutnya. Dan Anda melakukan ibadah, itu pahalanya kata Nabi SAW, kahijroti ilayya, seperti orang yang berhijrah kepadaku. Dan orang yang berhijrah itu kan wujud nyatanya adalah para sahabat Nabi SAW. Melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ibadah yang sangat luar biasa. Dan kita bisa diberikan kesempatan pahala seperti para sahabat ketika kita beribadah di saat orang lain tidak mau kita hadir di sana. Makanya di dalam 24 jam Nabi ini dibuka melalui Anwarul Fajri, fajar yang bercahaya. Yasda'u nurul fajri zulmatal lail. Cahaya fajar itu memecah keheningan malam. Wa yasda'u adzanu Bilalin radhiyallahu anhu sukunal Madinah. Termasuk adzan Bilal bin Rabah itu memecah keheningan malam kota Madinah. Maka ketika adzan Bilal, yang dilakukan Rasulullah SAW adalah ada isyarat untuk tidur sebentar. Tujuannya adalah liyastarihal badan asyarif sa'atas sahar, untuk mengistirahatkan fisik Nabi yang mulia itu sesaat di waktu sahur. Ba'da sabihin tawilin min qiyamil lail, setelah aktivitas malam Nabi melakukan sholat malam yang begitu panjang. Dengan adanya Bilal, ada isyarat untuk Nabi, beliau beristirahat sebentar dengan tidur. Karena
beliau sudah melakukan aktivitas sholat malam yang begitu panjang. Maka nanti dalam hadis dikatakan, kalau Anda mendengar adzan Bilal, maka makanlah dan minumlah. Tapi kalau nanti Anda mendengar adzannya Abdullah bin Umi Maktum, maka segeralah berhenti dari makan dan minum. Karena nanti adzan Bilal itu sering kita sebut kalau di tempat kita dengan adzan awal. Tujuannya nanti ada ungkapan dari para ulama, yaitu liyukima naim, untuk membangunkan orang yang tidur dan memberitahukan orang yang berdiri. Maksudnya orang yang sholat malam disuruh untuk istirahat, yang belum bangun disuruh untuk bangun. Itu fungsi adzan awal, seperti yang dilakukan oleh Bilal. Maka Nabi ketika mendengar adzan Bilal, beliau mengerti waktunya untuk istirahat sebentar di waktu sahur. Kalau hari ini sekitar pukul 4 itu, setengah jam sebelum adzan subuh. Dan kadang-kadang antara adzan awal dengan adzan subuh itu Bilal yang melakukannya, sebagaimana yang dijelaskan di sini. Fa idza adzana Bilalun radhiyallahu anhu. Nah, apabila Bilal adzan yang kedua kalinya, istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur yang sebentar tadi di waktu sahur. Wa awwalu syai'in yaf'aluhu, dan yang pertama kali Bilal lakukan ketika bangun itu adalah ayyatana wala siwakahu payastaku bihi. Beliau mengambil siwaknya kemudian bersiwak. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah di awal bangun tidurnya. Summa yaqulu, kemudian setelah bersiwak beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah matinya kami, wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Ini banyak riwayat yang menjelaskan terkait doa bangun tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian ada dalam Sahih Al Bukhari, ada di Sahih Muslim. Banyak yang menjelaskan terkait bagaimana awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aktivitas apa yang dilakukan oleh Nabi setelah bangun. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yujibul muadzina, beliau menjawab muadzin bimisli ma yaqul, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muadzin. Fa idza qala Allahu akbar, Allahu akbar, kalau muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka Rasulullah akan menjawab dengan kalimat yang sama. Dan nanti ada ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mendengar muadzin, adzannya muadzin, kemudian dia mengucapkan sebagaimana yang diucapkan, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Bahkan muadzin sendiri itu akan diberikan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Salah satunya orang yang terbiasa adzan, itu lehernya akan dipanjangkan pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dipanjangkan itu bukan berarti lehernya lebih panjang dari orang lain,
kebaikannya nanti berlimpah pada hari kiamat yang akan memberikan perlindungan dari suasana yang begitu dahsyat pada hari kiamat. Jadi antara muadzin dengan orang yang menjawab azan itu sama-sama punya keuntungan. Makanya Nabi mencontohkan dengan detail. Beliau sendiri menjawab apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian setelah Rasulullah SAW menjawab azan, summa yan ba'isu Rasulullah SAW, Rasulullah bangun, bangkit. Fa in kana bihi hajatun ilal ghusli iktasala. Kalau Rasulullah memang beliau punya pemikiran pada subuh itu harus mandi, maka beliau mandi. Wa in kana bihi hajatun ilal wudu tawaddoa. Tapi Rasulullah kalau berpikir subuh itu hanya cukup untuk berwudu, ya berwudu, tidak mandi. Jadi Rasulullah tidak setiap subuhnya mandi, sesuai dengan kebutuhan beliau. Kalau butuhnya mandi ya mandi, kalau butuhnya wudu ya wudu saja. Ini nanti juga dijelaskan dalam beberapa riwayat hadis. Bahkan warubbama qoma ila sholati min ghairi wuduin. Bahkan kadang-kadang Rasulullah itu qoma ila sholat, beliau berdiri melaksanakan sholat min ghairi wuduin, tanpa berwudu terlebih dahulu. Jadi masih menggunakan wudu yang dipakai beliau di sholat malam. Sholat malam kemudian tidur sebentar, bangun. Kadang-kadang menurut riwayat Rasulullah tidak berwudu lagi, langsung melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh dan melakukan sholat subuh tanpa berwudu kembali. Fayuqalu lahu fi dzalik. Ada sahabat yang bertanya, kenapa Anda tidak berwudu kembali? Fayaqulu, maka Rasulullah menjawab, tanamu ainaya. Mataku memang terpejam, mataku memang tidur. Walayanamu qalbi, tapi hatiku tidak tidur. Ini memang keistimewaan para nabi seperti itu. Mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun secara fisik terlihat matanya terpejam. Karena salah satu cara Allah menghadirkan wahyu untuk para nabi itu adalah melalui tidur. Makanya hati mereka tidak akan pernah mati. Dan nanti ini juga menjadi pembahasan di lingkungan para ahli fikih. Ada yang mengatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Ada yang mengatakan tidur juga bisa membatalkan wudu. Tapi yang jelas untuk kita sebagai manusia biasa, al-ainu wika'us sahhi. Jadi yang namanya mata itu pengikat dubur kita. Secara umum memang seperti itu. Al-ainu wika'us sahhi. Mata itu pengikat dubur. Kalau mata misalnya terbuka, maka kita bisa menjaga bagian belakang kita. Tapi kalau mata terpejam, maka bagian belakang kita tidak bisa kita kendalikan. Maka ada pilihan yang tepat yang diberikan oleh para ulama, lebih baik berwudu kembali. Kalau misalnya setelah kita wudu kemudian tertidur, lebih baik berwudu kembali. Meskipun nanti juga ada riwayat bahwa para sahabat Nabi yang tadirunal isya'a, mereka menunggu waktu isya setelah sholat maghrib, hatta tahfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu terkantuk-kantuk saking ngantuknya. Kemudian datang waktu sholat, mereka sholat tanpa berwudu kembali. Tapi lebih baik kalau kita ragu, ya mendingan wudu kembali. Meskipun tidak menjadi sebuah syarat gitu, untuk harus berwudu kembali. Kemudian
Summa yusalli raq'atail fajri. Nah, setelah Rasulullah bangun, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat fajar atau sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fayusalli sholatan khafifatan, dan 2 rakaat sholat sebelum subuh itu sholatnya sangat khafifatan, ringan. Hatta yaqulal qail, sampai ada yang bertanya, hal qara'a fiha bi ummil kitab, apakah Nabi itu membaca Al-Fatihah? Itu pertanyaan muncul li syiddati ma yukhaffifuha, karena saking sebentarnya salat 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya mungkin ringannya Nabi mungkin berbeda dengan kita. Termasuk panjangnya Nabi kan selalu berbeda dengan kita. Tapi yang jelas nanti ada keterangan terkait seringan apa 2 rakaat salat qobliyah subuh Nabi SAW. Ternyata yang disebut lisyiddatin yukhaffifuha, karena saking ringannya, yaqra'u fiha ba'dal fatihati fi raq'atil ula. Ternyata beliau di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fir raq'atis tsaniyah, dan di rakaat yang kedua beliau membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas. Maka para sahabat sampai mengatakan salatnya khafifatan, sangat ringan. Wahyanan, dan kadang-kadang Rasulullah juga fi raqatil ula, di rakaat yang pertamanya beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Ya, tidak terlalu panjang lah. Dan di rakaat yang kedua beliau membaca surat Ali Imran ayat 64. Ini berdasarkan penjelasan para sahabat terkait dengan 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi setelah sholat 2 rakaat, dan sholat 2 rakaat qobliyah subuh Nabi ini dilakukan di mana? Di rumahnya. Di rumahnya. Karena memang jarak antara rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu kan ya berdampingan gitu. Memang ada penjelasan. Sebaik-baiknya sholat kalian itu adalah di rumah-rumah kalian, ilal maktubah, kecuali sholat wajib. Tapi jangan sampai kalau misalnya orang yang rumahnya jauh dari masjid ingin sholat sunat di rumah dan tidak ingin ketinggalan sholat berjamaah, ya mendingan itu mah sholat sunatnya di masjid saja gitu, agar tidak ketinggalan. Karena Nabi SAW itu kan rumahnya ya berdampingan dengan Masjid Nabawi. Maka setiap beliau melakukan sholat sunat akan dilakukan di rumahnya sebagaimana sholat tadi. Fa'idha faragha min sholatihi, kalau Rasulullah beres melaksanakan sholat sunat qobliyah subuh, fa'in kanat zaujatuhu mustaiqadatan, jika beliau melihat istrinya sudah bangun, nah, istrinya sudah bangun, tahaddasa ma'aha hadisal mu'anasah, maka Rasulullah akan ngobrol dulu, berbincang-bincang sebentar dengan istrinya, hadisal mu'anasah, dengan obrolan, dengan ucapan kalimat yang penuh dengan kelembutan, wal is'ad, dan penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau bapak misalnya sudah 2 rakaat sebelum sholat subuh dilakukan di rumah, melihat istri sudah bangun, Rasulullah itu terbiasa ngajak ngobrol dulu sebentar sebelum pergi ke masjid.
untuk melaksanakan sholat subuh. Dan obrolan Nabi dengan istrinya sebelum sholat subuh itu mu'anasah wal is'ad, penuh dengan kelembutan dan kebahagiaan. Jadi jangan subuh-subuh ngobrolkeun hese minyak gitu. Rudet, nanti ke istrinya jadi rudet gitu. Berikan ucapan-ucapan yang bisa membahagiakan seorang istri. Dan tidak lama, sebentar, tapi penuh dengan makna, penuh dengan pendidikan untuk istrinya. Kemudian, fa'in kanat naimatan, kalau Rasulullah melihat istrinya masih tertidur, idtoja ala syakihil aiman, maka beliau akan berbaring di sisi istrinya. Jadi membangunkan dengan cara yang lembut. Bukan Rasulullah tidur kembali. Jadi Rasulullah mendekati istrinya yang masih tidur, sama-sama berbaring, kemudian dibangunkan dengan cara yang lembut. Itu kalau melihat istrinya masih tidur. Dan memang yang harus paling pertama bangun itu laki-laki harusnya. Jadi kalau bapak tiap malam, tiap subuh dibangunin istrinya, itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi gitu. Bahkan nanti ada hadis yang mengatakan, rahimallahu rajulan, Allah akan memberikan rahmat kepada seorang laki-laki, qoma bil laili, dia bangun di waktu malam, wa shalla, kemudian salat, wa aiqada ahlahu, setelah salat dia bangunkan istrinya, fa in abad, jika istrinya menolak untuk dibangunkan, rassa al-ma'a ala wajhiha, maka percikan air di wajah istri Anda. Kalau istrinya hararese gitulah, digugahkeun teh gitu, percikan air. Itu rumah tangga seperti itu, yang laki-lakinya seperti itu, akan selalu dihadirkan rahmat. Kan ketika pernikahan sering disampaikan doa sakinah, mawadah dan rahmat. Salah satu menghadirkan rahmat Allah adalah dengan cara membangunkan pasangan di waktu malam. Kalau pasangan merasa susah untuk dibangunkan, percikan air. Percikan air. Kalau susah, ya terserah itu. Hanya sampai itu hadisnya gitu. Termasuk seorang istri, rahimallahum ra'atan, Allah juga akan memberikan rahmat kepada seorang perempuan yang dia qomat bilaili, bangun di tengah malam, wassalat, kemudian salat malam, kemudian wa aiqadat zaujaha, membangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya menolak, rasyat ala wajihil ma, siramkan air ke wajahnya. Sama, percikan, sama, bukan siram, percikan, siram, percikan. Jadi sama, jadi jangan sampai kalau laki-lakinya tidak bangun, istrinya tidak ikut bangun gitu. Jadi rumah tangga yang diberikan rahmat itu yang seperti tadi, saling membangunkan. Kalau suaminya lupa, silakan istrinya yang bangun lebih dulu. Yang lebih baik ya bangun suaminya terlebih dahulu gitu. Jadi yang namanya romantis itu adalah selalu mengingatkan untuk taat kepada Allah. Itu adalah romantis di dalam agama Islam. Pak sudah sholat belum? Nah itu romantis daripada bertanya Pak sudah makan belum? Sudah makan mah orang lain juga bisa nanya seperti itu. Tapi kan jarang orang mengingatkan, pasangan mengingatkan dalam kebaikan. Nah jadi itu yang dilakukan oleh Nabi. Kalau melihat istrinya sebelum sholat subuh masih tidur, Rasulullah akan berbaring di sisinya, kemudian mengusap istrinya dan membangunkan dengan cara yang lembut gitu. Fa idza ra'a Bilalun radhiyallahu anhu annan nasa qad ijtama'u fil masjid. Kalau Bilal
melihat bahwa orang-orang sudah berkumpul di masjid, ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Bilal akan keluar dari masjid mendatangi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanada, kemudian Bilal mengucapkan kalimat as-salat ya Rasulullah. Rasul, salat sudah mau dilaksanakan. Itu Bilal seperti itu. Muadzin Rasulullah kalau melihat orang-orang sudah banyak berkumpul, maka beliau akan datang kepada Rasulullah, ke rumah Rasulullah, dan mengatakan bahwa salat akan segera dilaksanakan. Gitu. Termasuk ini menjadi kaidah bahwa salat itu dilaksanakan ketika sudah jelas siapa imamnya. Sudah jelas imamnya, silahkan muadzin iqamat. Ini mah imam belum jelas siapa, muadzin sudah iqamat. Ini tidak sesuai. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Tapi yang jadi imam belum jelas siapa. Akhirnya kan suntung-suntung gitunya. Harusnya sudah jelas. Kan Nabi itu memang imamnya. Maka ketika orang-orang sudah berkumpul, Bilal memberitahukan dan mulai iqamat gitu. Itu yang dilakukan oleh Bilal terkait dengan pendidikan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Maka Rasulullah pun keluar dari rumahnya, segera menemui para sahabat yang sudah berkumpul di masjid. Fa idza kharaja min baitihi, kalau beliau keluar dari rumahnya, rafa'a tarfahu ilas sama, maka beliau akan menengadahkan wajahnya ke langit. Kalau keluar dari rumahnya, beliau akan menengadahkan wajahnya ke langit. Wa qala, kemudian mengucapkan doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ini nanti berdasarkan riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Banyak yang meriwayatkan. Ketika keluar dari rumah menuju masjid untuk sholat subuh, beliau keluar dengan menengadahkan pandangannya ke langit dan mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Bahkan beliau menambah dengan doa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu agar ketika aku keluar ini, aku tidak menyesatkan orang lain. Atau bisa jadi aku yang disesatkan oleh orang lain. Au azilla au uzilla. Atau aku menggelincirkan orang lain. Atau bisa jadi aku yang digelincirkan oleh orang lain. Au adlima au udlama. Atau aku mendolim orang lain, atau aku didolim orang lain. Au ajhala au yujhala alayya. Atau bisa jadi aku memberikan kebodohan kepada orang lain, atau aku yang diperbodoh orang lain. Ini doa sangat hebat. Bagaimana tidak? Seseorang itu keluar dengan mengatakan, aku keluar tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Secara umum kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya dia tidak ingin memadorotkan orang lain ketika keluar dari rumah. Kalaulah ini benar-benar dipahami oleh setiap muslim, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi kejahatan-kejahatan. Karena tidak sedikit orang niatnya mau sholat subuh gitu. Tapi karena tidak paham yang dilakukan oleh Nabi, akhirnya sholat subuhnya tidak bermanfaat. Dia banyak melakukan kejelekan terhadap orang lain. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa iza ra'ahu Bilalun dakhilal masjid aqama shalat. Nah, ketika Bilal melihat Nabi masuk masjid,
aqomas sholat, Bilal mulai iqomat. Bilal mulai iqomat karena sudah jelas imamnya. Ini sebagaimana instruksi Nabi. Nabi mengatakan kepada Bilal, idza uqimatis sholat fala taqumu hatta tarauni. Kalau sholat itu sudah mau dilaksanakan, fala taqumu, janganlah kalian berdiri atau iqomat hatta tarauni qad kharajtu, sampai kamu melihat aku keluar dari rumah. Jadi sudah jelas imamnya, baru silahkan mulai iqomat. Makanya saya sering mengusulkan di tiap-tiap masjid itu silahkan buat jadwal imam gitu, biar jelas. Mau imam zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh, silahkan buat jadwal biar jelas, biar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ulah aya pasuntrung-suntrung deh gitulah. Jangan sampai ada yang saling menjongkokkan gitu ya. Pilih silahkan oleh DKM dengan kriteria tertentu sesuai dengan hadis Nabi SAW. Kriteria imam itu seperti apa? Ya silahkan pilih gitu. Kan kita diberikan wewenang hak ya sebagai pengurus untuk memilih imam. Karena yang namanya imam itu kan salah satunya dominun, orang yang bisa memberikan jaminan kenyamanan kepada para makmumnya gitu. Jadi kalau imamnya nggak jelas kan pas ngimaman gitunya ternyata tidak merasa nyaman karena dari awal caranya sudah salah gitu. Kalau dari awal sudah disiapkan sedemikian rupa, betul sabda Nabi bahwa yang namanya imam itu akan menjadi penjamin kenyamanan bagi para makmumnya gitu. Iwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kadang-kadang ada 10 menit lagi lah. Wa rubbama kharaja wa ra'suhu yantipu ma'an min asaril gusli. Rasulullah itu kadang-kadang juga keluar dari rumahnya, masuk masjid, rambutnya masih yantipu ma'an, mengucurkan air min asaril gusli, bekas mandi. Warubbama kharaja, dan kadang-kadang beliau juga keluar dari rumahnya, wa waqafa fi musallahu, kemudian berdiri di tempat imam, di tempat sholatnya. Summa tadzakkara, kemudian mengatakan kepada para sahabatnya, annahu junub, bahwa dirinya junub, walam yagtasilu, dan belum mandi. Faqala lahum, Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, makanakum, tunggu dulu ya di tempat kalian, aku mau mandi dulu. Jadi kadang-kala seperti itu. Kadang-kala masuk masjid masih basah rambutnya, kadang-kadang masuk masjid kemudian berdiri di depan hanya untuk mengatakan, aku ini junub, aku belum mandi, tunggu dulu ya, jangan dulu sholat. Kira-kira kalau ada imam seperti itu di sini gimana? Mario, tunggu ya, jangan dulu sholat, saya junub nih, mau mandi dulu. Wah, tinggalkan cenah. Ya karena rumah Rasul kan berdekatan. Kemudian nanti kalau nanti ke bawahnya kita akan bisa melihat bagaimana mandinya Rasulullah SAW, termasuk mandi junubnya Nabi SAW. Kan itu tidak selama kita gitu ya, dan air yang beliau pakai juga tidak sebanyak yang kita pakai gitu. Itu sederhana Nabi SAW. Kenapa Nabi mengungkapkan seperti itu? Salah satunya bahwa ini menjadi kaidah fikih, menjadi hukum di dalam fikih bahwa orang yang sedang junub kalau masuk masjid hanya lewat saja, hanya sebentar, itu tidak dilarang gitu. Terbukti Rasulullah, beliau maju ke tempat sholatnya, ke tempat imam, hanya ingin mengatakan, aku ini junub dan belum mandi, maka nakum, tunggu dulu di tempat kalian, aku mau mandi dulu.
Summa roja ila baitihi fagtasala. Beliau kembali ke rumahnya dan mandi. Summa kharaja ilaihim wa ra'suhu yaqturu ma'an. Kemudian kembali kepada para sahabat dan rambutnya masih basah dengan air gitu. Jadi jangan malu kalau imam rambutnya basah gitu ya. Kan Rasulullah juga seperti itu gitu. Jadi jangan curiga juga gitu makmum, wah ini basah nih gitu ya. Jangan curiga, karena kan tadi Rasulullah mandi sesuai dengan kebutuhan. Kalau perlu mandi ya mandi, kalau perlu wudhu ya wudhu. Cuman dalam kasus ini Rasulullah pernah beliau datang ke masjid, berdiri di tempat imam hanya untuk mengatakan dirinya junub dan belum mandi gitu. Ihwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah tidak pernah menyembunyikan hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena ini pelajaran untuk umatnya. Coba kalau Rasulullah malu-malu misalnya, kan nanti ketika umatnya mengalami hal yang sama, mereka tidak akan bisa menemukan solusinya. Makanya Rasulullah menghadirkan ini agar menjadi pendidikan bagi umatnya gitu. Fa idza qama fi musallahu qala li ashabihi. Nah, kalau Rasulullah sudah berdiri di tempat imam, di tempat salatnya, dan para sahabat sudah berdiri, maka beliau akan mengatakan sawu supupakum wa tarasu fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Sawu supupakum, luruskan, samakan saf kalian. Fa inna taswiyatas sufuf, karena menyamakan, meluruskan saf itu min tamamis salat, bagian dari kesempurnaan sholat. Ini juga untuk imam tugasnya seperti itu, melihat apakah saf sudah rapi atau belum. Jadi jangan sampai penumpang belum duduk dengan baik, ini sopir sudah ngegas gitu ya, bisa dijengkan gitu lah. Termasuk imam gitu, imam lihat dulu bagaimana keadaan makmum, sudah rapi atau belum. Apakah masih berbeda, belum lurus, silahkan betulkan dulu. Saya tidak bisa bahasa Arabnya, ya silahkan dengan bahasa Indonesia, luruskan, rapatkan. Tidak usah dengan bahasa Arab misalnya, sawu supu pakum pa inna taswiyatas sofi min iqamati salat, itu terlalu sulit. Silahkan, yang penting ada arahan dulu dari imam sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ihwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hanya bagian awal terkait dengan Anwarul Fajar, fajar yang bercahaya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya baru sampai sebelum melaksanakan sholat subuh, hanya baru sampai merapatkan barisan. Insya Allah nanti kita ada satu pertemuan lagi, ya kemungkinan tidak akan seluruhnya, karena jumlah halamannya sekitar 125 halaman dan kita baru sampai itu muqaddimah dengan isi Anwarul Fajri itu sekitar 10 halaman gitu ya. Ya nanti saja kalau mau saya kirimkan file PDF-nya gitu, file PDF-nya. Cuman bahasa Arab gitu, gak ada harokatna deh kita eta hungkul masalahna teh. Insya Allah lah nanti di kesempatan-kesempatan yang lain, karena kita inginkan seperti Nabi di 24 jamnya sukses, termasuk di bulan Ramadan gitu. Karena nanti dengan detail apa aktivitas Nabi 24 jam Ramadan ini tergambar jelas berdasarkan riwayat-riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan melalui tulisan ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menghadirkan keberkahan usia di umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan bagi saudara kita yang dalam keadaan sedang sakit, yang sedang ditimpa musibah, mudah-mudahan diberikan kesabaran, mudah-mudahan diberikan juga pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.